Orang sukses pasti memiliki rahasia, memiliki sesuatu kegiatan, suatu karakter yang orang lain tidak pernah melakukan atau jarang melakukan. Minimal mereka melakukan nomor 1 dan nomor 2, atau nomor 1, nomor 3, atau nomor 1 plus nomor 2, atau nomor 2, nomor 3, dan nomor 1. Nah, silakan teman-teman berani melakukan 3 hal rahasia besar di balik orang sukses. Saya yakin Anda juga memiliki peluang yang sukses. Halo teman-temanku semua, pada kesempatan ini saya akan berbagi cerita, berbagi rahasia bahwa ada rahasia besar di balik setiap kesuksesan seseorang. Atau kata lain, orang sukses itu pasti memiliki rahasia, memiliki sesuatu kegiatan, atau memiliki suatu karakter, atau memiliki sebuah rahasia yang orang lain tidak pernah melakukan atau jarang melakukan. Sukses itu emang ukurannya banyak. Mungkin keluarga saya, tetangga saya, teman-teman saya bilang saya sudah sukses. Tapi kalau Haritanu atau mungkin pemilik Sinarmas, pemilik Jarum, atau pemilik Ciputra melihat saya masih receh. Jadi sukses itu relatif teman-teman, tergantung Anda mengukurnya. Saya berbagi ini adalah berdasarkan pengalaman saya. Tentunya ini yang sudah saya lakukan. Ini nggak ada niatan apa-apa, niatan hanya berbagi informasi, sharing. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi teman-teman, rahasia besar di balik orang sukses, versi saya, versi Klien Hartono, saya bagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah karakter. Jadi orang sukses itu sangat umum bahwa mereka itu memiliki karakter yang hebat, yang luar biasa. Karakter yang seperti apa? Ya minimal jelas dia ulet, rajin, tekun, pantang menyerah, tidak pernah takut gagal, selalu mencoba, tidak pernah balik kanan kalau ada masalah. Dia petarung, selalu gigih memperjuangkan apa yang ingin dicapai. Dia nggak pernah kenal rasa malu, takut, dan seterusnya. Intinya orang sukses selalu melekat dengan karakter yang hebat, yang kuat, yang banyak kita sering dengar. Termasuk teman-teman sendiri mungkin juga sering mendengar bahwa orang sukses itu ya selalu karakternya oke, karakternya hebat, selalu beda. Versi pertama ini menurut kategori saya itu versi yang umum. Versi yang umum dimiliki atau sering didengar oleh teman-teman semua. Jadi untuk menjadi sukses, Anda semua emang wajib memiliki karakter-karakter yang saya sebutkan tadi. Mungkin bisa lebih komplit, tapi kurang lebihnya itu. Just do it. Don't let you. Yang kurang lebihnya adalah hebat, karakter yang oke, jelas. Itu sering Anda dengar. Yang kedua dan ketiga, inilah yang jarang teman-teman dengar atau bahkan jarang teman-teman lakukan. Penasaran ya? Got it. Yang kedua adalah berbagi teman-teman. Yang pertama berbagi yang pertama itu adalah berbagi yang diketahui oleh banyak orang. Contohnya artis-artis, pejabat, mungkin pengusaha-pengusaha udah sukses, udah besar juga sering melakukan itu. Bahkan saya pun juga kadang sekali melakukan itu. Kenapa? Berbagi yang ingin diketahui oleh orang banyak itu biasanya berbagi yang emang sih beramal, memancing orang lain biar orang lain juga ikut melakukan seperti tindakan kita. Karena kalau berbagi tidak ada yang pernah mencontohkan teman-teman, orang lain sulit termotivasi. Ya, jadi jangan selalu orang lain berbagi itu dipamerkan atau seolah-olah pamer itu selalu negatif, enggak. Tergantung niatnya juga. Tetapi bukan itu yang saya akan sampaikan ke teman-teman. Berbagi yang ingin saya bagikan hari ini, yang ingin saya tunjukkan sama teman-teman adalah berbagi di mana ketika Anda membagikan sedekah atau donasi atau berderma, itu hanya Anda, Tuhan, dan penerima yang tahu.
Anda, Tuhan, dan penerima yang tahu. Itu yang sangat jarang dilakukan oleh orang-orang sekitar kita. Oke? Jadi ketika teman-teman berani berbagi, hanya Anda, si penerima, dan Tuhan yang tahu, saya pastikan itu pasti memiliki peran yang sangat besar dalam kesuksesan hidup Anda, kesuksesan bisnis Anda, kesuksesan usaha Anda. Ada lagi teman-teman, berbagi yang lebih hebat dari itu, yaitu berbagi di mana jika hanya Anda dan Tuhan saja yang tahu. Jadi penerima nggak tahu. Terus gimana caranya? Terus gimana caranya? Silakan Anda pikirkan. Minimal caranya adalah ketika Anda berbagi, hanya Tuhan dan Anda yang tahu. Anda mengasihnya diam-diam, melewat kurirnya juga nggak kenal Anda, atau lewat transfer. Anda mungkin sudah tahu rekeningnya sebelumnya, atau Anda tahu rumahnya. Tiba-tiba Anda mengasih ke situ, nitipkan di dalam rumah, di depan rumah, atau di mana terserah Anda. Misalnya ada juga tuh panti asuhan, atau yayasan berbagai macam di bidang sosial, atau mungkin rumah ibadah, gereja, masjid, pura, vihara, dan seterusnya. Anda bisa melakukan transfer ke rumah ibadah atau yayasan sosial. Lah, transfernya kan ada nomor rekening asalnya. Loh, bisa Anda akali. Gimana caranya? Anda bisa memalsukan pengirimnya di bank Anda, atau Anda menyuruh kurir Anda atau istri Anda. Intinya, berusahalah bagaimana ending cerita itu benar-benar Anda yakin bahwa yang tahu hanya Anda dan Tuhan saja. Itu jauh lebih menentukan peran kesuksesan dalam hidup Anda. Yang ketiga, teman-teman, ini yang lebih jarang lagi dilakukan oleh kebanyakan orang, atau beberapa orang mungkin sudah melakukan, tetapi sangat jarang, yaitu adalah tirakat. Nah, tirakat itu apa teman-teman? Tirakat itu kalau bahasa saya itu berpuasa. Tapi berpuasa ini bukan berpuasa yang wajib ya teman-teman, bukan puasa Ramadan. Karena bukan saya bilang nggak boleh puasa Ramadan, tidak. Tetapi kalau puasa Ramadan adalah puasa wajib. Atau dalam orang Nasrani itu puasa Prapaskah. Nah, itu juga wajib dilakukan oleh orang Kristiani yang sudah dewasa. Begitu ya. Jadi bukan puasa Prapaskah atau juga bukan puasa Ramadan. Yang saya maksud di sini adalah puasa tirakat, yaitu apit peton kalau istilah saya. Apit peton itu yang seperti apa teman-teman? Jadi Anda harus berani berpuasa, bertirakat 3 hari 3 malam tanpa makan, tanpa minum, hanya di dalam kamar. Tidak boleh berinteraksi dengan istri, anak, tetangga, atau manusia siapapun. Kalaupun Anda bertemu, Anda nggak boleh berinteraksi, berkomunikasi. Misalnya, kalau yang sudah saya lakukan, itu saya biasanya di hotel. Gitu. Di hotel, berdiam diri 3 hari 3 malam, hanya berdoa terus. Dan ketika tengah malam Anda keluar, Anda berdoa, menatap langit langsung, bersentuhan dengan langit langsung. Anda mohon menyampaikan wujud keinginan Anda kepada Tuhan langsung, apa yang ingin Anda capai. Saran saya adalah 5 hal. Yang pertama, keselamatan. Yang kedua, kesehatan. Yang ketiga, umur panjang. Yang keempat, rezeki atau rizki. Yang kelima, kebahagiaan. Komplit ya teman-teman ya. Terus bagaimana cara melakukannya tirakat itu? Jadi gini teman-teman, sebagai contoh, misalnya seperti saya adalah lahirnya Minggu Legi. Kalau saya lahirnya Minggu Legi, yang namanya apit peton, berarti peton saya itu diapit. Jadi sehari sebelum dan sehari setelah. Jadi totalnya 3 hari persis 72 jam. Jadi kita mulai mandi besar itu sekitar hari Jumat sore. Kurang lebih jam 5 sore kita mandi besar. Dalam mandi besar itu kita juga berdoa sama Tuhan Yang Maha Esa. Kita sampaikan 5 hal tadi permohonan. Oke? Kemudian setelah mandi besar, Anda sudah tidak lagi makan dan minum. Sampai kapan? Sampai Senin maghrib. Jadi otomatis kalau mulainya Jumat sore, Jumat ketemu Sabtu sore itu sehari, Sabtu sore ketemu Minggu sore itu baru 2 hari, Minggu sore sampai ke Senin sore itu sudah full 3 hari. Berarti 3 hari 3 malam persis 72 jam. Kemudian apakah boleh sahur? Boleh.
Sahurnya itu adalah sekitar jam 3, maksimal jam 4. Sahurnya itu bukan mencari kenyang teman-teman ya. Bukan dengan mohon maaf nih, bukan seperti puasa Ramadan atau apa namanya Prapaskah gitu ya, yang pengen berbuka puasa gitu ya, pengen sahur gitu. Kalau Prapaskah setahu saya nggak ada sahur ya. Tetapi kalau Ramadan itu sahurnya kan kadang yang penting makan kenyang sekali gitu ya, atau istilahnya boleh makan sepiring atau setengah piring. Nah, kalau puasa abad weton karena kita niatnya itu membersihkan diri, mensucikan diri, memohon berkat, memohon 5 hal tadi sama Tuhan. Jadi tolong sahur yang dilakukan itu adalah, ingat hanya 1 sendok nasi dan 1 gelas air putih. Ingat, nggak boleh lebih dari itu. Atau 1 potong buah talas, atau 1 potong singkong ya, kecil aja segini ya, kayak 1 suap singkong. What? Oke, bukan yang panjang ya. Jadi intinya sahur niatannya hanya syarat, bukan untuk mencari kenyang. Oke, berarti sahurnya adalah 3 kali juga, berarti Sabtu pagi, Minggu pagi, dan Senin pagi. Lah kemudian Anda dikatakan berhasil menyelesaikan tirakat itu ketika Anda berhasil tidak batal atau membatalkan diri, Anda kuat, tidak melakukan hal-hal yang aneh, yang dianggap membatalkan puasa pada umumnya. Anda tahu sendiri ya. Jadi jika Anda berhasil sukses tanpa ada halangan sampai Senin maghrib, berarti Anda dikatakan telah berhasil menyelesaikan tirakat. Dengan 3 hal tadi ya, yang pertama karakter kuat, kedua berbagi, tapi berbaginya adalah yang kedua dan ketiga ya, sudah saya sebutkan tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah tirakat. Saya yakin ini berdasarkan pengalaman pribadi, dan saya yakin sekali sharing-sharing yang pernah saya temui beberapa pengusaha yang lebih hebat dari saya, kebanyakan mereka itu memiliki rahasia minimal mereka melakukan nomor 1 dan nomor 2, atau nomor 1, nomor 3, atau nomor 1 plus nomor 2, atau nomor 2, nomor 3, dan nomor 1. Nah, silakan teman-teman berani melakukan 3 hal rahasia besar di balik orang sukses. Saya yakin Anda juga memiliki peluang yang sukses. Anda juga memiliki peluang yang sukses. Tentunya itu semua Anda lakukan, Anda kerjakan atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Anda minta sama Tuhan Yang Maha Esa, bukan sama jin, bukan sama tuyul, bukan sama iblis, bukan sama gendruwo, bukan sama nyiblorong atau apapun istilahnya. Oke, selamat mencoba tips sukses dari Glenn Hartono.